firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, shalom. Shalom. Narai kabar? Haleluya. Barigas luar biasa. Kita bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hidup kita ini dipelihara Tuhan loh. Makanya kita sadar ya, sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, benar nggak? Ya. Nah, itu kesadaran yang harus mutlak itu. Ya, nggak bisa ditawar-tawar, bahwa kita harus sadar ya akan Tuhan, sadar akan Tuhan, bahwa kita tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Ya, kita binasa loh tanpa Tuhan. Ya, kita gampang gampang menuju kehancuran. Ya, lemah tak berdaya tanpa Tuhan. Benar nggak saudara sekalian? Itu sebabnya bagian kita harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Saudara, beberapa waktu ini saya sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kemarin juga kita sudah belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan Yohanes 4 ayat 22 kan? Ya, kita harus menyembah siapa yang kita kenal. Makanya pengenalan akan Tuhan itu mutlak harus kita alami. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kata Tuhan sama orang Samaria itu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Benar nggak saudara sekalian? Makanya pengenalan akan Tuhan itu harus setiap hari bertumbuh dalam kita. Ya, karena Tuhan katanya lebih suka pengenalan akan Tuhan daripada korban-korban bakaran loh. Artinya begini, bukan Tuhan nggak suka korban bakaran, korban kita, korban persembahan kita, Tuhan suka. Tetapi lebih daripada semua itu, Tuhan katanya lebih suka pengenalan akan Tuhan. Amin saudara. Nah itu makanya gini loh, kita kalau mau mengalami kemenangan demi kemenangan, ya kan, menang dalam hidup ini, menang dalam proses, menang dalam tantangan. Karena begini, tantangan ke depan ini bukan yang bergantian saudara sekalian. Mau menang dalam segala hal dalam kehidupan, kita harus kuat, harus hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga kita gak gampang tergoncangkan, gak gampang sedih karena diri sendiri, gak gampang tersinggung, gak gampang menyalu, gak gampang apalah pokoknya, gak gampang lari dari Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Makanya pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Dan itu adalah dasar kehidupan kita, fondasi kehidupan kita. Ya, kita sudah belajar supaya kita menghormati Tuhan. Benar nggak? Beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang hormatilah Tuhan. Ya, kemudian kita harus membangun diri kita. Jangan seperti orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas dasar batu. Ya, benar nggak saudara sekalian? Nah itu semuanya itu adalah fondasi kehidupan kita. Karena begini loh saudara sekalian, nanti kalau Tuhan berkati kita, ya, ini perhatikan baik-baik, kita nggak akan hancur. Gini loh, berkat ini ada dua kemungkinan berkat kalau kita terima: membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, atau membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu tergantung hati kita, tergantung fondasi kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau berkati kita, hati kita nggak siap, saudara. Kita mau terima janji-janji Tuhan, mau rasanya. Kok hidupku begini-begini saja, tapi kita mau terima janji Tuhan. Tapi kalau kita nggak siap, saudara, itu akan lari begitu saja, tidak sampai-sampai kepada kita. Itu makanya kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi beban hati Tuhan, kita harus kenal. Amin, saudaraku.
Kalau kita nggak mau kenal, ya sekali lagi saya bilang nggak kenal maka nggak sayang. Bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan kalau kita nggak kenal sama Tuhan, kalau kita nggak sayang sama Tuhan? Makanya sayangi Tuhan, cintai Tuhan, amin. Bangun pagi-pagi, ya cari wajah Tuhan, itu namanya cinta Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Nah, firman Tuhan hari ini janji berkat dalam pengenalan akan Tuhan. Kemarin kenallah Tuhan kita, amin. Sekarang ya janji berkat dalam pengenalan akan Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 91. Mazmur 91. Nah, Mazmur 90 hije. 30 hije. Sudah dapat? Mazmur. Ya, saya bacakan ayat 1 dan 2 untuk kita ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, tuh. Dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan apa? Tempat perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14, 15 dan 16. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Ayat 14, 15 dan 16. 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Sebab ia ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Ayat 16 yang kuat. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini luar biasa. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, seperti apa kita mempercayai Tuhan itu? Kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Gak mungkin orang mempercayai Tuhan tapi dia gak kenal Tuhan, gak mengerti janji Tuhan, gak mengerti apa jaminannya saya ikut Yesus. Siapa Yesus dalam hidup saya? Makanya kita mempercaya. Bagaimana kita mempercayai Tuhan tapi kita gak kenal dia? Tuh, makanya saya berulang-ulang bilang, baca renungkan firman Tuhan siang dan malam, baca Alkitab supaya kenal siapa Tuhan kita. Saudaraku? Nah, saudara perhatikan, Mazmur 91 ini berbicara tentang tantangan hidup, ya, tentang apa yang akan menyerang kita. Tuh. Tetapi kalau kita mau menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita mau terus percaya kepada Tuhan, kita hanya mau mengandalkan Tuhan, ya, apa yang akan terjadi? Gini loh saudara sekalian, banyak orang akan mundur dari Tuhan. Perhatikan baik-baik, undur dari Tuhan, ya. Kenapa? Karena kesusahan itu pasti datang, tantangan hidup itu pasti ada, pasti datang. Penyakit-penyakit ini yang berkeliaran di muka bumi ini mau menyerang semua penduduk bumi. Itu makanya kita akan diluputkan Tuhan, ya. Karena begini, ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kata Tuhan, tidak akan menimpa. Itu makanya jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Masuk Daniel, masuk. Haleluya. Ini sudah lama kita tunggu-tunggu ini. Haleluya. Saya berdoa kemarin, Tuhan, tolonglah supaya si Daniel itu datang ibadah Tuhan. Bujuran datang loh. Coba, saking lamanya dia nggak datang sama kita, dia buka sendal tadi di depan itu. Ini tempat suci, tempat keluar ruang Maha Kudus katanya. Aduh.
Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara, kenallah siapa Tuhan kita. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Kenal siapa Tuhan kita. Makanya bagaimana kita mau jatuh cinta sama Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Coba perhatikan ayat 14. Apa firman Tuhan bilang? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari semua ayat yang di atas itu, saudaraku sekalian. Dari penyakit sampar, ya, dari ular, tuh, ular tedung, singa akan kau langkai. Kita diluputkan Tuhan dari mara bahaya. Amin. Firman Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Saudara, perhatikan. Berbicara tentang hati yang melekat ini, kalau saudara lihat terjemahannya, ini perhatikan. Ini berbicara tentang cinta loh. Amin, saudara. Mungkin nggak orang saling mencintai tanpa mengenal? Nggak mungkin. Itu namanya pemaksaan. Amin, saudara. Betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Itu makanya kita harus mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Nih, namanya hubungan cinta. Hati yang melekat itu namanya hubungan cinta, hubungan kasih. Kalau terjemahan yang bilang sungguh, ya, cintanya ada padaku, hatinya melekat kepadaku, cintanya itu nempel kepadaku. Tuh, hatinya itu nempel, melekat, tidak bisa dipisahkan. Ada dulu orang satu kalau jatuh cinta, ini baik aku mati. Apalagi kalau orang pacaran yang masih ingusan, ya benar nggak? Lebih baik aku mati kalau nggak lihat kamu. Jangan putuskan aku. Masih SMP, SMA udah ngomong kayak gitu. Ya. Tetapi itulah kekuatan cinta. Saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau Tuhan bilang cintanya melekat kepadaku, cinta sungguh cintanya, ya, Bapak Bebet itu, kalau Tuhan bilang cintanya Bapak Bebet itu, hatinya Bapak Bebet itu melekat kepadaku, kalau dibilang Tuhan itu, berarti dia hidup dalam pengenalan akan. Bagaimana caranya? Kalau mau hati kita melekat kepadaku, bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan supaya kita kenal. Kalau kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, bagaimana kita mau kenal Tuhan? Bagaimana kita mau tahu apa yang menjadi kesukaannya Tuhan? Benar nggak? Waktu kita jatuh cinta gimana sih? Pernah nggak kita jatuh cinta? Jangan-jangan nggak pernah semua di sini ya? Coba tanya Mbak Santi itu, waktu mengenal wajah Bapak Bebek, malah Tuhan mana? Ya, pasti Ibu Santi itu tergila-gila. Iya kan? Hatinya melekat kepada bangun hubungan biar kenal. Ya. Aduh, Pak Pendeta, setelah saya membangun hubungan sama dia, setelah saya kenal dia, ngeri. Tetapi kita kalau sudah di dalam Tuhan harus tetap mengasihi, mengampuni. Tetapi kalau bersama Tuhan, ini perhatikan baik-baik. Tuhan bilang ada janji loh. Ada janji kalau hati kita melekat sama Tuhan. Ya, itu makanya bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan bilang nih, aduh, pujian dari Tuhan, penilaian Tuhan terhadap umatnya nih. Penilaian Tuhan terhadap seorang pribadi. Ya. Saya, aduh, kalau Tuhan bilang sungguh hatinya si Daniel Sinaga itu melekat kepadaku, aduh, betapa berbunga-bunga hidup kita. Gak kekurangan apapun pasti. Firman Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan apa? Membentenginya sebagai apa? Mengenal namaku. Kenallah siapa nama Tuhan kita.
Kalau kita bilang mengenal nama, itu mewakilkan pribadi loh saudara-saudara. Kalau orang menyebut nama Bapak Tada, siapa Pak Tada itu? Oh, orang langsung berpikir, oh dia adalah seorang ini, dia adalah ini, istri dari ini, ya, bapaknya dari ini. Orang langsung kenal. Amin, saudara. Makanya kenallah Tuhan kita. Lewat apa? Lewat namanya. Jangan sembarangan sebut nama Tuhan. Ini firman Tuhan bilang ya. Ya. Firman Tuhan bilang apa? Di keluaran 27 itu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan. Kalau terjemahannya hukum 10 perintah itu ya, salah satunya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Karena nama itu mewakilkan pribadi, saudara sekalian. Kalau dibilang orang, siapa Daniel Sinaga? Orang langsung berpikir, oh dia adalah ini, dia adalah ini, dia bapaknya si ini. Ya kan, benar nggak? Itu mewakilkan pribadi. Itu makanya kalau Tuhan bilang tuh, betul tuh bilang, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya begini, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Itu terjemahan bahasa aslinya. Ya, jangan berdusta, berbohong dengan menyebut nama Tuhan. Jangan menyebut sesuatu yang tidak bernilai dengan nama Tuhan. Jangan, itu makanya Tuhan jangan. Itulah sebab itu bilang, aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dibentengi Tuhan, hidup kita dijaga Tuhan karena kita mengenal namanya. Nama yang kudus. Firman Tuhan bilang apa di Roma 10:13? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namanya nama yang berkuasa. Makanya di rumah kita panggil terus nama Yesus. Amin, terukum? Tuh. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Terjemahan lainnya bilang, terjemahan aslinya bilang diselamatkan itu artinya disembuhkan, dipulihkan, dibuat menjadi utuh kembali. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan. Amin, terukum? Tapi kalau kita berseru kepada nama Hatuin, ya malah hidup kita menjadi tukang langgar, jungkir balik. Yang ada hanya penderitaan. Benar kan saudara sekalian? Amin. Kalau berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan disembuhkan. Coba sakit giginya Mama Nabi disembuhkan. Amin. Tidak lagi seperti lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Kok tahu semua ya? Lagu dangdut, apalagi Mbak Santi itu. Ya, mungkin karaoke dangdut. Tetapi sekarang mau karaoke Tuhan Yesus, amin. Tuh. Amin, saudaraku. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nama Tuhan, nama yang berkuasa itu, makanya tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, kata Tuhan. Kenapa? Karena nama Yesus, Filipi 2 ayat 9-11, nama di atas segala nama. Amin, saudaraku? Semua saya sudah pernah bilang, orang pernah yang kita layani, ya, dia dukun juga, iya. Semua di bawah kolong langit ini, Pak, semua yang alam semesta ini ada namanya, Pak. Oh gitu kan? Iya. Ada ucapannya itu, Pak, ada namanya. Oh gitu ya. Firman Tuhan benar. Nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Makanya berseru kepada nama Tuhan. Kenallah nama Tuhanmu. 2 Timotius 2 ayat 19 bilang begini, Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Ya. Barang siapa yang berseru menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Nama Tuhan gak bisa dicampur-campur loh saudara sekalian. Amin, saudara. Amin.
Makanya kalau menyebut nama Tuhan, jauhi kejahatan. Jangan mau tinggal dalam kejahatan. Kita mau menyampaikan firman Tuhan. Ini kesaksian ini bukan saya menyindir-nyindir ya. Dulu penatua kami waktu dia mahasiswa, ya, mereka itu waktu mahasiswa di Bandung, di Bandung, di sini nggak ada. Ya, mereka belajar Alkitab, tetapi sambil begini, mari kita buka Matius 12. Nggak ada kuasanya. Termasuk Pak Gembala senior kita dulu. Akhirnya dia begini waktu dia menginjili ya. Ini kisah nyata. Ini bukan saya menyindir-nyindir di sini. Kalau masih ada yang merokok, mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya. Waktu dia ini orang sebelah, agama seberang loh. Sampai subuh jauh malam mereka itu kalau bahasa kitab di rumah. Di rumah kami waktu di Rengat namanya Rengat. Jadi Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu di Sumatera. Jadi bapak tahun 80-an nih. Pak Gembala senior kita ini kan suka menginjil, orangnya suka menginjil kemana-mana. Tapi baru bertobat waktu itu, awal tahun 80. Saudara, waktu bapak buka Alkitab, saya ingat betul rokoknya itu 8 gudang garam. Gak tahu apa masih ada gudang garam atau enggak? Kok tahu? Ya, rokoknya itu gudang garam, bukan garam gudang. Ya, sambil bapak ini menginjili orang di agama seberang. Dulu Pak nanti saudara di tanah Melayu, namanya Melayu. Ya, bapak menginjili. Akhirnya dibawanya ke rumah untuk belajar Alkitab. Sudah diinjilinya dibawa ke rumah belajar Alkitab. Akhirnya mungkin bapak ini pahit lidahnya ya. Ya. Kalau merokok mungkin gitu ya, pahit lidahnya ya. Mau makan permen nggak ada gunanya juga. Akhirnya bapak ambil rokoknya sambil belajar Alkitab sama mereka. Jadi Pak Ahmad dan Pak siapa namanya, pokoknya agama sedang lah. Jadi kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat. Apalagi kalau habis makan kan. Jadi Pak langsung diprotes oleh orang agama sebelah itu yang baru diinjil itu. Pak, mohon maaf ya, kalau kami buka kitab kami Pak, kami itu harus cuci muka dulu, harus basuh tangan dulu, harus ada ucapannya dulu. Kalau kami baca kitab suci kami Pak, harus kami betul-betul hormat sama kitab suci kami. Tapi Bapak kok sambil merokok ya Pak? Ini orang agama sebelah yang baru ini. Itu makanya nggak kepuasannya. Tuh, akhirnya tau nggak? Semenjak itu Pak Gembala senior dulu almarhum itu nggak merokok lagi. Malu dia. Kami itu Pak ya, kalau buka kitab suci kami itu kami cium dulu malah Pak. Oh gitu ya Pak. Maka besoknya dia ini ya. Kalau Pak Gembala dulu Pak senior dulu kita di Rengat ini tahun 80 lah, tahun 80-an. Kalau dia beli gudang garam itu, dulu jarum belum ada jarum. Paham pulang katanya, ya. Gudang garam itu dia belinya tuh kotak-kotak itu, swap. Bagaimana anak-anaknya mau dilarangnya merokok? Abang saya curi-curi itu merokok. Bagaimana mau dilarangnya? Dia mahal kita emang. Mau dilarang merokok? Merokok juga. Jangan kamu merokok ya. Dianya merokok. Jadi nggak ada ada puasanya. Baik-baik hidup kamu katanya. Baik-baik kamu ini itu.
Walaupun Bapak Gembala dulu itu udah kepala dinas loh, di Bulog, di Rengat itu. Tuh, akhirnya apa? Kalau dulu kan, walaupun saya dulu coba-coba juga, tapi nggak ada asapnya, nggak dibakar. Manis mana lah? Manis sih. Atau rasa-rasa filternya itu. Jadi nggak punya uang, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Men, hidup dalam kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Amin, Saudara. Tuh, wow, luar biasa. Makanya kalau kita pas negeri setan, keluar kau. Ada kita sama setan, dia lari tunggang lang. Karena dilihatnya, diciumnya, nafasnya bersih. Gak ada bau neraka. Amin. Iya, aminnya kecil. Amin. Sebelah sini aminnya kecil. Amin. Amin, 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 amin. Ya. Sungguh hatinya melekat kepada nih. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, saudara, ini perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Hidupnya hanya sementara loh. Perhatikan. Kalau hidup kita melekat, hati kita melekat kepada Tuhan, ya, artinya kita membangun hubungan cinta kasih kepada Tuhan yang begitu kuat sehari lepas hari. Ini makanya membangun hubungan itu tak 1-2 hari, saudara sekalian, tahunan, hidup, seumur hidup. Amin, Bapak. Seumur hidup membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Allah kita tuh Allah yang maha besar, pencipta alam semesta. Bagaimana pikiran kita mau menjangkau Dia? Makanya hari lepas hari kita harus membangun hati kita untuk melekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Waduh, kalau Tuhan bilang sama, sungguh hatinya Bapak si Meme itu melekat kepadaku, apapun akan kukerjakan. Sungguh hatinya Bapak si Meme itu melekat kepada kata Tuhan, aku akan mengerjakan apapun untuk Tuhan. Coba. Amin, saudaraku. Bila dengar ini janji Tuhan, ini dengar janji Tuhan. Dengar janji Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Banyak orang berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan gak jawab. Perhatikan baik-baik. Tuhan, aku Anda mati ya, Tuhan. Banyak benar kesusahanku di Tuhan. Banyak benar masalah, ada habis-habisnya. Kenal isi hati Tuhan. Kenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan kehendaki. Kita maunya dijawab Tuhan. Begitu berseru kepada Tuhan, langsung terjadi. Kita maunya begitu kan? Kita kira Tuhan itu anak buah kita. Kita kira Tuhan itu sapam kita. Bim salamim, dalam nama Tuhan Yesus. Aku hendak berlaku milik itu, milik ini, milik itu. Aku mau beli ini, beli itu. Tuhan, laku uang 1 miliar. Bim salamim, aku mau anakku bertobat. Bim salamim. Masa bisa begitu? Melekat hati kita kepada Tuhan, amin. Dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu namanya orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuh janji Tuhan. Aku akan jawab. Aku akan menjawab. Kalau Allah semesta alam, Tuhan kita menjawab kita, waduh, sukacita, damai, sejahtera, kegirangan, lompat-lompat rasanya.
Amin, saudaraku. Nih, yang kedua nih, perhatikan. Aku akan menyertai dia dalam aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Diperhatikan. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti gak ada kesesatan, bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti gak ada sakit. Tetapi firman Tuhan janji Tuhan apa? Janji Tuhan diperhatikan. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Persis yang dibilang Raja Daud itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ya kan? Dia menyertai, gadanya dan tokatnya itulah yang menyertai, membimbing aku. Ada lembah kelam dalam kehidupan kita. Rasanya kok doaku belum terjawab-jawab Tuhan. Ada sakit yang kita hadapi. Ada rasanya bertanya-tanya kok Tuhan belum jawab. Tapi kita terus, yang janji Tuhan itu apa? Aku menyertai dia dalam kesesatan. Kalau terjemah lain, aku menyertai dia dalam kesulitannya, dalam kesesatan. Coba, apa yang membuat nyesek hati kita? Tuhan, anakku Tuhan, suamiku Tuhan, anakku, suamiku, istriku Tuhan. Oh Tuhan, rasanya kok seperti apa dunia ini? Tetapi firman Tuhan apa? Janji Tuhan, aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya kalau kita tinggalkan Tuhan, kesesatan itu akan menguasai kita. Himpitan itu akan membuat kita mati iman kita. Perhatikan janji Tuhan, aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Bukan gak ada masalah dalam hidup kita, kesenangan kita. Ada tantangan, tetapi artinya gini, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ada sukacita. Itu makanya kok si Denny itu ya, kok dia tenang-tenang saja, senyum-senyum saja. Tuh, orang lain sudah rasa busuk mencari bagiannya. Kok si Denny itu, jangan-jangan dia udah banyak dapat itu. Tuh, kenapa? Karena ada damai sejahtera. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Diperhatikan janji Tuhan. Ketika kita dalam kesesatan, diperhatikan ya, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, ketika dia mengalami masalah, pergumulan dalam hidupnya, pergumulan apapun yang menekan hidupnya, ketika dia tetap bersama Tuhan, perhatikan apa yang terjadi. Aku akan meluputkannya, janji Tuhan loh. Aku akan lepaskan dia dari kesesatannya. Dan apa? Dan memuliakannya. Perhatikan. Ngerti nggak saudara apa jadi muliakan Tuhan? Diberikan Tuhan kehormatan, diangkat Tuhan derajat kita melewat masalah itu. Itu makanya kalau ada pergumulan, jangan menyerah itu Tuhan. Setia kepada Tuhan, karena gini, masalah kadang-kala membuat hati kita untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Kadang-kala Tuhan izinkan loh. Kadang-kala masalah itu untuk membentuk hati kita tetap supaya berseru kepada Tuhan. Kadang-kala masalah itu membuat kita untuk tidak sombong, supaya kita meninggalkan kesombongan, supaya kita mengandalkan Tuhan. Kadang-kala masalah itu membuat kita menangis, berseru kepada Tuhan, aku gak sanggup, tolong aku Tuhan. Tuh, amin Rabu. Janji Tuhan, aku akan menyertai dia dalam kesesakannya. Coba bayangkan, bukan hanya sekedar kesulitan, tapi udah nyesek. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu kata Tuhan gitu loh. Dimuliakan Tuhan. Coba, Tuhan, aku difitnah orang. Bagaimana ini Tuhan? Pehe hatiku teh. Rasanya mau ngambil barang aku nih Tuhan, tapi aku
Aku sudah bertebus. Aku difitnah nih. Saudara, fitnah orang kalau kita tetap melekat dengan Tuhan akan menyertai itu, kata firman Tuhan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Fitnah orang bisa menjadi berkat bagi kita. Dirubah Tuhan. Karena janji Tuhan, aku akan memuliakan dia. Wow. Sama-sama katakan wow dulu. 1, 2, 3. Wow gitu loh. Amin. Dimuliakan Tuhan padahal kita banyak masalah. Rasanya kok gak habis-habis air mata ini. Mengingat anak kita, mengingat semuanya, pekerjaan kita, mengingat goresan luka hati yang paling dalam yang orang gak ketahui. Benar gak? Tetapi ketika kita mau setia bersama Tuhan, hati kita mau terus melekat kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku luputkan dia dari permasalahannya itu, dan aku akan muliakan dia. Itu makanya apapun permasalahanmu, pergumulanmu, setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Memang kita secara manusia, rasanya langsung ingin beres. Begitu satu kali berdoa, langsung semuanya beres. Maunya kan kita seperti itu kan? Tetapi ketika kita setia, walaupun apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Tuhan. Itu namanya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meninggali aku. Dia tidak akan tinggalkan aku. Nyawanya sudah diberikannya sama aku, kepadaku. Mana mungkin dia akan meninggalkan aku. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku menyertai dia dalam kesesatan. Makanya saudaraku sekalian, tetap setia kepada Tuhan. Kenallah siapa Tuhanmu. Amin. Dalam kesesatan pun ada sukacita, ada damai sejahtera. Aduh Tuhan, dompet sudah kosong beberapa lama ini. Kayak apa ini Tuhan? Tipis. Kayak apa ini Tuhan? Tapi firman Tuhan bilang apa? Aku menyertainya dalam kesesatan. Tuhan butuh ini. Oh Tuhan, bagaimana caranya mau beli tanah gereja? Tuhan bilang apa? Aku menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya. Diberikan Tuhan kemenangan. Berikan Tuhan kelegaan. Dan apa? Memuliakannya. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau mau menerima kemuliaan dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Ada masalah, semakin giat dalam Tuhan, semakin kuat. Amin. Berikan cintamu kepada Tuhan. Jangan cintaku terbagi dua, cintaku terbagi dua lagu dangdut. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Apaan lagu kayak gitu? Gak berlaku itu di Barigas Pemuaian, di Barigas Medan Lambang. Amin, saudaraku. Cintaku hanya bagi Yesus. Amin. Bujur ini. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, coba perhatikan baik-baik. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Siapa sih kita yang gak mau panjang umur? Benar gak saudaraku? Kita mau melihat anak cucu kita diberkati Tuhan kan? Firman Tuhan bilang, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Coba. Wow, akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ditunjukkan Tuhan keyakinan pada hidup yang kekal itu. Itu makanya saudara sekalian, biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Kenallah Tuhan. Ya. Karena begini, ada janji berkat Tuhan.
dalam pengenalan akan Tuhan. Amin, saudaraku. Kenal namanya, supaya jangan kita sembarangan mengucapkan nama Yesus. Amin, saudaraku. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Jangan tinggalkan Tuhan. Kata Ibu Santi tadi, bolong-bolong saat teduh. Jangan bolong-bolong mulai hari ini saat teduh. Walaupun ada masalah, amin. Semakin cinta Tuhan. Aku gak tahan kalau gak baca surat cinta. WA orang mau kita baca terus-terusan. Surat cinta orang. Tapi surat cinta Tuhan, dulu belum ada WA. Kalau surat cinta itu belum ada WA, belum ada email kita nggak ngerti dulu email, alamat email lah itulah. Dulu pakai namanya kertas yang harum-harum itu. Itu zaman saudara udah nggak ada lagi. Zamannya Ibu Robi sama Mama Ali paling banyak. Dulu kalau kiriman surat dulu, kalau mungkin kalau Ibu Robi kirim surat sama Bapak Robi dulu mungkin ya, kertas yang ada vakumnya. Kalian nggak tahu lagi tuh ya? Ya ampun. Oke, aduh. Tuh, dibaca, disimpan baik-baik. Ya. Tetapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, nggak mungkin aku nggak baca surat cinta Tuhanku. Wah, dari Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maleakhi, aku akan baca surat cintanya. Amin, saudaraku. Amin. Kenallah Tuhan kita dan hiduplah dalam janjinya. Ya, hidup dalam janji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Tetap kuat. Ada masalah atau nggak ada masalah, jangan tinggalkan Tuhan. Setia saja karena Tuhan berjanji, aku akan menyertai dia. Aku akan menyertai dia, kata Tuhan. Aku akan menyertai si Daniel Sinaga. Aku akan menyertai si Daniel Ondo, kata Tuhan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepadaku. Amin. Aku akan memberkati, meluputkan Bapak Bebek itu. Karena hatinya melekat kepadaku. Amin. Sehingga semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap cinta Tuhan. Ingat, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan kita. Makanya hati kita harus melekat kepada Tuhan. Bagaimana hati kita melekat? Apa buktinya hati kita melekat kepada Tuhan? Kita cinta Tuhan. Ya, baca firman-Nya, lakukan perintahnya. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Yohanes 14:15. Amin, saudaraku. Lakukan, buktikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Tadi saya bahagia sekali loh. Waktu kita nyampe di sini, ada Ibu Radus nyambut kita dia loh. Oh, di depan pintu gereja. Wah, nanti lebih lagi di depan pintu gereja kita yang baru. Dia akan berdiri tegak, pakai baju hitam putih. Amin, saudaraku. Silakan masuk. Wah, luar biasa. Amin. Apa yang lagu nyanyinya tadi itu? Janjimu seperti pacar. Tuh, terima janji Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, janji Tuhan, aku akan meluputkannya. Amin, saudaraku. Aku akan membentenginya. Amin. Aku menyertai dia dalam kesesakannya dan meluputkannya dan mempermuliakan dia dan memuliakan dia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan bahwa kami tetap setia kepada Engkau. Biarlah hati kami melekat hanya kepada Engkau, Tuhan. Teguhkan firman-Mu, Tuhan. Ajar kami tetap setia. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau yang berfirman, Engkau menyertai kami, Tuhan. Dalam kesesakan kami pun Engkau menyertai kami. Dalam setiap waktu, setiap keadaan, setiap apapun yang kami hadapi, tantangan apapun, Engkau yang berkata, Tuhan, Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami. Terima kasih untuk setiap janji-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita untuk firman Tuhan. Terima kasih. Renungkan firman-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Firman Tuhan bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan memetingnya sebab ia mengenal nama-Mu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow. Oh, milikilah hati yang rindu terus akan Tuhan. Rindulah hati yang terus melekat kepada Tuhan. Kalau kau sudah mendengar firman ini, kau rindu hatimu terus melekat kepada Tuhan. Engkau rindu semakin mengenal nama Tuhan. Mari angkat tangan, terima pengurapan daripada Tuhan. Terima. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Urapi kami dengan kuasa firman-Mu yang telah kami terima.